Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam yang ke-16 ini atau malam yang ke-17, ada yang 16, ada yang 17. Yang penting dia puasa. Yang salah tuh asik protes saja tapi tak puasa, itu yang salah. 16 orang salah juga, 17 orang salah juga, namun dia tak puasa, itu tidak boleh. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berjamaah di Mushola Taubah ini, yang mungkin saya selalu lewat-lewat kayak sini, Pak. Saya karena rumah saya juga menetap siang di rumah mertua, belakang pas kata, karena alhamdulillah mertua sayang dengan saya lagi, Bu. Jadi saya siang di rumah mertua, malam di perumahan sebelah, perumahan GRS. Bagaimana dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini bersilaturahim dalam rangka malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemuliaannya, walaupun laki-laki sedikit, karena saya yakin malam ini laki-laki pasti sedikit, Bu. Kenapa sedikit? Malam ini pertandingan antara Vietnam dan Indonesia lagi seru-serunya, Bu. Udah 2-0 ya, saya tengok tadi, saya mau ke sini, saya intai sebentar 2-0. Ya. Tadi saya mau ke sini, saya tengok TV mertua tadi, saya tengok 2-0. Nanti kalau ditanya jemaah berapa besar 2-0. Mudah-mudahan sampai 5-0 nanti. Baiklah dimuliakan oleh Allah. Syukur yang kedua wassalam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada malam hari ini MDI Kota Pekanbaru memberikan judul Satu Hari Ramadan, yakni tentang menjaga hubungan dalam rumah tangga. Kalau ditengok muka-muka ya ini udah senior-senior nih, tak perlu dijaga nampaknya. Kami yang meminta ilmu sama Bapak, tapi untuk mengingatkan kita bersama dan terkhusus saya sendiri untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga. Tentu kita semua telah ketahui rumah tangga itu menyatukan, bukan hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja. Menikah bukan hanya sekadar hawa nafsu berhubungan suami istri saja. Menikah bukan hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu saja. Tapi ketika kita menjalin pernikahan, tentu kita ada planning dan ada harapan-harapan kita untuk masa datang. Dan kita telah berpikir menikah itu bukan enaknya saja, tapi ada enaknya, ada tak enaknya. Dan rumah tangga itu kalau kita mampu mempertahankannya, tentu kita diberikan keluarga, doa bersama itu mawadah warahmah. Itu mudah-mudahan Allah. Makanya para ulama mengatakan, ketika kita menikah itu bulan 3 bulan pertama itu dikatakan bulan madu. Pak Haji masih ingat bulan madu tadi? Pak Haji masih ingat bulan madu tadi? Aduh, Pak Haji masih ingat bulan madu Pak? Lumpur. Tapi mau dia mau ulang-ulang kata Pak. Kalau diingat-ingat masih mau dia.
Nah, 3 bulan pertama itu Ibu dikatakan bulan madu. Kenapa bulan madu? Madu itu manis dan bisa menyehatkan. Semuanya enak. Apa yang kita lihat dari istri enak aja semua, cantik aja semua, mulus aja semua. Walaupun ada limper-limper di kaki istri itu cantik aja. Ibarat ukiran-ukiran yang indah. Suami ngorok indah aja. Itu nama bulan madu. Tak ada, pokoknya ngorok suami itu rasa-rasa siulan krim India, suling apa? Suling India. Kalau 3 bulan pertama, bulan madu. Nah, setelah bulan madu ini ada namanya bulan bawang. Di bulan bawang itu, kalau bawang itu bau, sakit itu berair mata. Tapi kalau tak pakai bawang pahit cabai itu. Itu dia bulan bawang. Sudah mulai nampak. Kan sudah mulai nampak urap yang tadi, urap tadi kok. Pandang abang tadi nggak nampak. Ngor abang tadi sudah dibilang mereng gitu, mereng itu dah ada mak di luar dah. Sudah nampak keburukan suami, sudah nampak keburukan istri. Itu dia. Jadi bagaimana dalam bulan bawang ini yang kita senantiasa mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bawang ini yang menjadikan, yang membuat mata berair, yang membuat bau hidung kita menyengat, akan kita buang begitu saja, atau kita jadikan sebuah bumbu yang menjadikan masakan itu enak luar biasa kalau dikasih bawang. Baik itu bawang yang langsung dimasukkan ataupun bawang itu digoreng dengan enak sehingga makanan kita menjadi harum dan menjadi indah dan menjadi enak untuk dimakan. Itu dia bulan madu dan bulan bawang. Jadi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau untuk mempertahankan rumah tangga tentu Bapak Ibu lebih mengetahui. Intinya adalah yang pertama adalah menjadikan rumah tangga kita itu baik-baik saja, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan kita bersyukur kepada Allah. Karena kunci kebahagiaan itu menurut Ibnu Abbas, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bersyukur, tak ada bersyukur, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Tapi manusia, kata Allah, wa idza an'amna 'alal insan a'radha wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fa huwa mu'in arid. Ketika manusia itu diberikan nikmat dari Allah, ketika manusia Allah berikan nikmat, dia lupa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suaminya keluar rezekinya, gajinya terlebih dari bulan biasanya, dia lupa bersyukur dan belanjakan harta itu pada yang tak berguna. Dia belanjakan harta itu pada yang tak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lebih suami, dia lupa bersyukur sholat itu bantuan. Dia lupa bersyukur anak yatim masih perlu disantuni, kaum duafa masih perlu diberikan bantuan kepada kita. Wa idza an'amna 'alal insan a'radha wa na'a bi janibihi, lupa dia kepada Allah. Wa idza massahu syarru fa huwa mu'in. Ketika Allah uji dia, di manusia itu ketika rumah tangganya diuji oleh Allah, rezekinya dicabut sedikit oleh Allah, yang pegawai negeri TPP-nya, sertifikasinya mulai Januari sampai dengan April belum dicairkan dan gaji sudah tergadai di Bank Riau, berdoa pada Allah panjang lebar. Ya Bu, udah cair TPP Bu? Udah, alhamdulillah. Bang Bu ya. Itulah. Wa idza massahu syarru fa huwa mu'in. Ketika Allah uji dia, Allah ambil sedikit nikmatnya, gaji tak keluar,
atau proyek tak disetujui dan lain sebagainya, rezeki berpulang berdoa, kita panjang lebar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa, ya Allah, andai kata rezeki di langit, ya Allah, turunkan ya Allah. Kalau dasar bumi, naikkan dia ke atas bumi ya Allah. Tergantung dia, dekatkan dengan kami. Sungguh-sungguh kita berdoa. Namun setelah dapat, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita atas rezeki yang kita miliki adalah hak orang lain, adalah di dalamnya. Ketika kita diberikan sehat, lupa sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam rumah tangga yang pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Kalau tak bersyukur kita apa itu, maka alamatlah terjadinya hubungan kita akan ada selisih paham yang tak bisa diselesaikan. Karena masalah yang pertama dalam rumah tangga itu pasti uang, tak ada yang lain. Pasti uang masalah yang pertama, ya. Karena kita semuanya uang. Di akhirat kita butuh uang, di dunia kita butuh uang. Di akhirat duit, doa, usaha, iman, takwa perlu kita duit. Di dunia perlu juga kita duit, karena tidak duit mengatur alur kehidupan kita. Ketika berkuranglah duit, maka mulailah selek antara suami dan antara istri. Kalau tidak ada rasa syukur, maka disitulah akan Allah uji kesetiaan suami dan kesetiaan istri. Yang kedua itu dalam rumah tangga itu bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang baik, yakninya pasangan yang soleh dan solehah. Itu yang pertama. Kalau mau rumah tangga kita baik, kalau mau rumah tangga kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga sakinah wa warahmah, kata Allah, al-azwaju solehah, pasangan kita soleh dan solehah. Suaminya soleh, laki-lakinya soleh, perempuannya solehah. Maka disitulah kita bisa mengatur rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Wanita itu ibu, wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Ini ibu, wanita itu wajibnya menata, bukan mengatur. Tujuannya sama, kebaikan, tapi caranya berbeda. Contoh, kalau bapak ibu tak kalau suaminya tak bagus, ya muazzin sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh tadi, as-salatu khairun minan naum, kata muazzin. Apa kata ibu? Jaga salat subuh. Itu namanya mengatur. Gak boleh mengatur, dia mengatakan dibangunkan dia dengan baik-baik. Bangun. Hari sudah subuh, salat subuh, tak bisa pegang tapak kakinya, tapi jangan di belakang, nanti kena gigi. Bangun bang, tak juga bangun baik-baik bang, udah azan bang, pegang betisnya, tak terasa dia betisnya tebal, naik sedikit lagi, bangun bang, pegang pahanya, gosok pahanya, tak terasa juga lagi. Jangan naik lagi bu, lain nanti dong bangun nanti. Bangunkan dia secara baik-baik, itu dia menata, mengatur dalam rumah tangga. Memang ibu dimuliakan oleh Allah. Menurut ulama, ada 10 kebahagiaan dalam rumah tangga ini. 10 agar rumah tangga kita bertahan. Bagi suami dan istri yang bertahan ada 10. Yang pertama, suami ini harus bijaksana kepada istri, harus bijaksana lah. Yang kedua sampai nomor 10 sabar. Yang pertama bijaksana, yang kedua sabar. Karena perempuan itu hakikatnya tidak pernah salah, tak mau salah perempuan ini. Maka laki-laki ini sabar ya harus sabar. Nomor 1 laki-laki harus bijaksana. Yang kedua sampai nomor 10 dia sabar aja. Apa yang dibilang istri sabar aja, ya. Marah istri sabar aja, pulang cepat salah juga, pulang lambat suami salah juga, pulang cepat suami bisa pulang cepat, pulang lambat suami kenapa lama-lama pulang, biasa pulang jam 5,
jam 4 besok suami dah pulang. Bisa pulang cepat. Tak ada yang benar bagi suami ini. Makanya suami ini bijaksana dan sabar sampai nomor 10. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menjadikan rumah tangga itu bertahan dengan sebaik-baiknya, yakni anak-anak kita didik dengan anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Jangan hanya menuntut anak yang soleh dan soleha saja, tapi harus menjadi ayah dan ibu soleh dan soleha. Sebelum anak-anaknya puasa, orang tuanya terlebih dahulu puasa. Karena ada juga kita lihat anaknya dimanapkan tak puasa, tapi ayah ibunya tak puasa. Anaknya disuruh sholat, tapi ayah ibunya tak sholat. Ibu dimuliakan oleh Allah. Di dunia kita senantiasa mengharapkan doa anak-anak kita, di akhirat apalagi. Dan yang terpenting kita harapkan dalam rumah tangga kita. Ketika kita sudah tua nanti, anak-anak kita inilah yang menjadikan kita, yang mentakkinkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ke telinga kita. Ketika kita sakaratul maut, Bapak Ibu, ketika kita sakaratul maut, satu-satu nafas kita lagi, kita ingin dibimbing oleh anak kita La ilaha illallah. Ketika kita meninggal dunia, dia yang potong kapan kita. Ketika kita meninggal dunia, dia yang mandikan jenazah kita, dia yang imam kita. Maka kalau tidak di dalam rumah tangga kita tidak kita bentuk suatu yang soleh dan soleha, maka tak akan terjadi. Pernah Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kami melaksanakan jenazah, pernah jenazah itu dalam kamar jenazah itu kami tinggalkan jenazahnya, Pak. Saya bersama pengurus masjid kami tinggalkan jenazah itu. Kenapa ditinggalkan jenazah itu? Karena ketika kami mau memandikan, mana anaknya? Anaknya tak ada. Tadi cuma ngangkat aja Ustaz. Terus dia masuk lagi ke dalam. Kalau gitu kita pun keluar dari sini. Kami keluar. Saya sama pengurus bertiga keluar. Kenapa keluar Ustaz? Jenazah sudah di kamar, sudah di tempat pemandian. Mana anaknya? Tak tega kami Ustaz. Tak tega kami. Kami aja tak ayahnya, berarti kami tak tega juga. Kalau anaknya tak ada dalam kamar mandi, tak ada ikut menyiram ayahnya, kami tak mau memandikan jenazah orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya pun ikut. Dan jangan itu sampai terjadi pada kita. Doanya hanya di WA saja. Doakan ayah saya, doakan ibu saya telah meninggal dunia, tak ada gunanya. Yang kita harapkan adalah Allahumma firli Nubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ayah ibu soleha, insya Allah anak-anak kita soleh dan soleha, rumah tangga kita pun sakinah mawaddah warahmah. Itu saja dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita menjadikan, membimbing diri kita dan anak-anak kita menuju rumah tangga yang saleh dan salehah, dan menjadikan rumah kita rumah yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ayah ibunya baca Quran di rumah. Nahiru yudhakum bitilawatil Quran, mengajak anaknya pun membaca Al-Quran. Simarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran, maka sinar Allah, cahaya nur Allah akan datang ke rumah kita ketika ada bacaan Al-Quran di rumah kita. Kalau ayah dan emaknya hanya sekedar menuntut saja, wallahu a'lam. Saya yang Ustaz, mohon maaf anak dia, kalau tak duluan saya ngaji, ada tak mau ngaji, mau dia ngaji, tapi meleleh air matanya dulu. Meleleh air matanya kita marahkan baru ngaji. Tapi kalau kita mulai satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, enggak Quran dah, apanya Quran. Itu kita tinggal walaupun satu ayat kita baca. Itu daripada jarang nih memperpanjangkan manusia. Dan itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.